Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari uji asumsi klasik yang ada di video sebelumnya. Jika di video sebelumnya kita menjelaskan uji asumsi klasik dengan normalitas dan heterokedastisitas secara grafik dan tidak diketahui angkanya secara pasti, sekarang kita ingin mengetahui uji normalitas dan heterokedastisitas secara pasti melalui yang pertama, uji normalitasnya menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Sedangkan untuk heterokedastisitasnya akan dilakukan dengan menggunakan uji Glasser. Langkah-langkah, mari kita mulai langkah pertama. Untuk melakukan analisis normalitas dan heterokedastisitas dengan metode angka ini, kita harus mencari dulu nilai residualnya. Residual dapat dicari dengan cara melakukan regresi linier. Masukkan ke 5 variabel seperti regresi seperti pada umumnya, lalu masukkan variabel dependentnya Y. Yang membedakan adalah di kolom save. Kita pilih yang unstandardized. Kenapa kita memilih unstandardized? Karena datanya sudah standar, semua menggunakan skala Likert. Jika data masing-masing berbeda satuan, satunya rupiah, dan satunya bobot, volume, berat, dan sebagainya, tidak semua variabel memiliki satuan yang sama, kita menggunakan standardized. Berhubung kita menggunakan data yang satuannya sama, skala Likert semua, hanya kita menggunakan unstandardized. Oke, langsung kita klik saja continue. Langsung kita oke. Kita abaikan semua hasilnya ini. Kita lihat di hasil di pojok. Nah, ini residual. Kita sudah mendapatkan residualnya. Langkah selanjutnya adalah untuk uji normalitas dengan Kolmogorov dan Smirnov. Kita gunakan nilai residual ini untuk melihat normal atau tidak datanya, terdistribusi normal atau tidak. Kita klik Analyze, Descriptive, Explore. Kita masukkan Unstandardized ke Dependent. Klik, lalu kita pilih Plot, Histogram, dan Normality Plot with Test. Lalu kita klik Continue. Oke, langsung saja kita klik OK. Nah, hasilnya sudah keluar. Kita lihat nilai signifikansinya. Sebuah data memiliki persebaran atau terdistribusi secara normal jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Kita lihat data kita, ternyata data kita tidak terdistribusi secara normal karena memiliki nilai signifikansi justru di bawah 0,05, baik melalui uji Kolmogorov-Smirnov maupun uji Shapiro-Wilk. Kalau kita perhatikan grafiknya, seperti yang kita jelaskan di video sebelumnya bahwa grafik harus berbentuk lonceng, dan kemarin kita ketahui adalah datanya ada yang tidak mengikuti lonceng, keluar dari garis loncengnya. Inilah yang membuat data menjadi tidak normal. Selain itu, dilihat dari scatter plot atau titik plotnya, ternyata ada yang menjauh dari garis. Inilah yang membuat data menjadi tidak normal. Data yang tidak normal tersebut biasanya pada umumnya dikarenakan rata-rata responden menjawabnya seragam. Ada yang menjawab 4445, 2, 3, datanya seragam. Jadi ini kita perhatikan, ada yang 21, 21-nya banyak semua, dan 20, 19 ini harusnya tidak boleh seperti ini, harusnya bersifat rata, harus ada yang nilai yang terkecil sekali, misalnya 15 banyak 5 responden menjawab di sini, totalnya ada 15 di sini,
lebih kecil dari itu, atau yang paling tinggi juga ada. Ternyata ini datanya cenderung rata semua menjawabnya, sehingga tidak memenuhi asumsi normalitas. Kita lanjutkan analisis heterokedastisitas. Kita klik Analyze, Transform Compute Variable. Langkah untuk melakukan uji Glatzer dengan melakukan uji heterokedastisitas dengan uji Glatzer adalah, pertama kita melihat absolute residual. Kita klik ABS di sini, masukkan ke atas sini. Kita ubah unstandardized ini menjadi nilai yang absolut. Maksudnya absolut adalah tidak ada minus. Target variabelnya adalah kita kasih nama absolute residual. Dan ini harus tidak boleh dengan spasi, karena kalau tidak dengan spasi tidak mau. Kita kasih underscore. Oke. Kita kembali ke hasilnya tadi, datanya. Nah, perbedaannya adalah kita menghilangkan minus dan juga beberapa digit angka di belakang koma, tinggal menjadi 2 digit angka saja di belakang koma. Lalu, langkah selanjutnya adalah melakukan regresi masing-masing variabel dari independen tadi X1 sampai X5, diregresikan ke absolute residualnya dengan cara analyze, regression, linear. Kita reset semua, kita masukkan kembali. Kita regresikan dengan absolute residual. Oke, yang lain abaikan, langsung kita klik OK. Oke, dari sini kita ketahui bahwa masing-masing variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai absolute residualnya. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi di UGF. Nilai signifikansi UGF menunjukkan bahwa masing-masing variabel dari empati, bukti fisik keandalan, daya tanggap, dan jaminan tidak memiliki pengaruh dengan residualnya. Begitu pula secara parsial, secara terpisah, tidak ada yang memiliki pengaruh karena semua nilainya di atas 0,05. Dikatakan berpengaruh jika berada di bawah 0,05. Jika berada di atas itu, maka dikatakan tidak berpengaruh dengan absolute residualnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian kita telah memenuhi asumsi heterokedastisitas atau lolos dari uji heterokedastisitas. Terkait dengan uji normalitas yang tidak lolos tadi, karena mungkin datanya kurang bagus ya ini ya, kita gunakan data yang lebih bagus. Ini data penelitian saya meneliti maskapai penerbangan Garuda, konsumennya, meneliti konsumen maskapai penerbangan Garuda, dan ini semua sudah saya jumlahkan. Kita ingin melihat apakah datanya normal atau tidak. Langkahnya juga sama, analyze, regression, linear. Ini kita reset dulu, masukkan X1 dan X2 nya, klik G, lalu klik save seperti yang tadi. Kita pilih unstandardized, lalu continue, lalu klik OK. Nah, muncul angka residualnya. Lalu kita kembali analyze lagi, descriptive, explore, kita masukkan unstandardized residualnya, dan kita pilih plotnya adalah, nah sudah semua, normality plot dan histogram. Lalu klik continue dan OK. Nah, di data saya ternyata lolos uji normalitas, karena ketika melakukan penyebaran kuesioner, sang responden menjawabnya secara acak. Ketika dia menjawabnya setuju, ya dia menjawab setuju, dan ada yang menjawab sangat tidak setuju. Semua datanya rata. Tidak seperti tadi, mungkin di
data sebelumnya mereka rata-rata menjawab setuju-setuju semua, sehingga justru tidak boleh. Dan justru malah menimbulkan data yang tidak terdistribusi normal. Berbeda dengan data saya yang terdistribusi normal karena ketika mengisi kuesionernya ada yang menjawab sangat tidak setuju dan ada yang menjawab setuju dan semuanya rata. Kita perhatikan bahwa datanya berbentuk lonceng dan hanya ada 1-2 mungkin yang keluar dari bentuk loncengnya. Dilihat dari plotnya, kita lihat berbeda dengan yang tadi. Titik-titiknya ada yang menyebar sangat jauh. Kalau di data kita, data saya yang baru ini, titik-titiknya justru mendekati garis. Inilah yang membuat data cenderung terdistribusi normal, berbeda dengan data yang tadi. Oke, sekian pembahasan tentang asumsi klasik dengan metode Kolmogorov-Smirnov untuk normalitasnya dan heterokedastisitas dengan uji Glatzer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.